Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 mengenai materi Ma'rifatul Insan. Selamat menyaksikan. Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Materi ini memberikan pengetahuan mengenai pengenalan manusia, yang mana dalam hal ini memfokuskan pada mengenali diri sendiri. Manusia diciptakan ke dunia ini bukan sekedar untuk bermain-main di dunia saja, tapi ada maksud dan tujuannya. Manusia diberi amanah dan tugas, serta dibekali dengan potensi yang telah Allah berikan. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Manusia diberi amanah oleh Allah atas penciptaannya, yaitu al-ibadah atau ibadah, dan al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi ini. Dengan dua amanah tersebut, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza atau balasan. Bagi manusia yang melakukan kebajikan, maka akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Namun, jika manusia ingkar terhadap perintah-perintah Allah, maka akan memperoleh azab yang setimpal dengan keingkarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia ialah sebagai makhluk yang al-fitrah, berada di atas fitrah, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, lemah kesabaran, dan kelemahan dalam fisiknya juga. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Hakikat manusia yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Hakikat manusia itu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Seperti halnya manusia telah diberi 2 amanah yaitu ibadah dan khalifah, maka itu adalah beban atau tanggung jawab manusia yang harus dilaksanakan. Hakikat manusia bebas memilih. Makhluk yang mukhayyarun diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Hakikat manusia yaitu diberi balasan atau pertanggungjawaban, yang mana setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Lalu tokotul insan atau potensi manusia. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Firman Allah dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Maka bersyukurlah kalian yang diberikan kesempurnaan oleh Allah SWT untuk dapat mendengar dengan jelas, melihat dengan jelas, dan diberi hati dengan kesempurnaan yang kadang kita lupa akan hal itu. Potensi-potensi ini digunakan untuk menjalankan amanah yang telah Allah berikan.
Lalu nafsul insani, jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Dalam jiwa kita terdapat 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan. Nafsu lawamah, jiwa yang menyesali diri. Dan yang ketiga nafsu ammaratu bisu'i, yaitu jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Kita yang kadang berada dalam nafsu lawamah dan nafsu ammarah, berusahalah untuk berada dalam nafsu mutmainnah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyaknya sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok, yakni sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Manusia diberi 2 pilihan, memilih menjadi manusia dengan jalan benar atau takwa, atau menjadi manusia dengan jalan salah atau fujur. Alangkah baik kita sebagai manusia memilih jalan yang benar, tidak berada di tengah-tengah antara jalan benar dan jalan yang salah. Walaupun yang sulit itu istiqomah, tetaplah untuk berada dalam jalan yang benar. Kemudian pemahaman terakhir dari bagian materi Ma'rifatullah, yaitu haqiqah al-ibadah atau hakikat ibadah. Pertama, perasaan, sumber pelaksana ibadah. Terdiri dari merasakan banyaknya nikmat Allah. Kita tidak dapat menghitung seberapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Namun, jika mengingkarinya, maka kepedihan akan menimpa. Lalu merasakan keagungan Allah atas semua ciptaannya. Kedua, ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, dan tujuan ketundukan. Dan yang ketiga, dilakukan dengan penuh takut, yaitu memohon kepada Allah untuk kebaikan urusan dunia dan akhirat dengan khusyuk serta berendah diri dan suara yang lembut, tidak melampaui batas, agar dapat diridhoi oleh Allah SWT. Demikian dari pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatul Insan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan hati yang terbuka, saya siap menerima kritik dan sarannya. Dan sangat terbuka juga bagi kalian yang ingin menambahkan pemahamannya mengenai Ma'rifatul Insan atau menambah lagi ilmunya mengenai Ma'rifatul Insan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.